Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenry Yubito. Kali ini Dewan Dunia akan membahas beberapa poin dari spoiler terbaru ya. Spoiler 1157 ya guys ya. Nah langsung saja kita akan bahas dan kita akan bacakan juga poin-poin spoilernya. Yang pertama, kita melihat bahwa anggota bajak laut Rox selalu berusaha saling mengkhianati. Lalu narator membicarakan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh bajak laut Rox. Nah, ini maksudnya apa nih, Sen? Jadi di chapter ini krunya Rox itu sudah banyak ya, sudah besar sekali, sudah termasuk dengan Kaido dan juga Big Mom. Jadi di situ memang spoilernya itu kembali lagi ke Rox lagi ya. Dan Iya. apalagi dalam chapter ini 90% dari chapternya sendiri full di Pulau Hachinosu itu Iya. berarti kan bajak laut Rox ya. Dan di sini kan dibilang kalau misalkan kru Rox itu saling mengkhianati satu sama lain ya. Karena memang krunya Rox itu sedikit unik. Jadi dalam satu kelompok ada dua orang rival yang menjadi kru yang sama. Itu ada Akio dan juga Shiki juga. Oh iya. Dan memang karena Hinnya juga itu sang pengkhianat ya, ada seorang pengkhianat yang mungkin di bajak laut Rox ya. Dan mungkin untuk menjelaskan poin pertama kita lanjut aja mungkin ke poin yang kedua. Oke, kita lanjut masuk ke poin kedua ya. Harald menyelamatkan seseorang dari salah satu negara sekutu Elbap dari agen pemerintah dunia atau World Government ya. Dan hal itu merusak hubungan antara Elbap dan World Government. Nah, ini gimana nih? Nah, berarti ini hubungannya Elbap dan juga pemerintah dunia semakin memburuk berarti ya. Karena ini disebutkan Harald menyerang agen pemerintah dunia ya. Di sini Harald menyelamatkan seseorang dari salah satu negara sekutu Elbap dari agen, malah menyelamatkan. Iya, dan ini karena ini spoiler dan juga raw-nya itu sudah keluar ya. Jadi Harald itu menyerang kapal dari pemerintah dunia ya. Iya. Karena memang pada saat itu kapal pemerintah dunia mengejar sekutu Elbap yang ingin datang ke Elbap. Jadi Harald itu menyangka kalau misalkan sekutunya sedang dikejar oleh pemerintah dunia gitu. Oh, Jadi iya, makanya iya. diselamatin ya. Ada miskomunikasi di sini ya, Iya. antara Harald sama World Government ini ya. Iya, jadi pada saat itu memang di chapternya juga Harald sudah terlihat lebih tua, rambutnya sudah sedikit agak kebotakan dan juga Harald itu bahkan langsung menghancurkan kapal-kapal agen pemerintah yang mengejar sekutunya itu ya, dan posisinya memang di Elbap pada saat itu. Oh, menarik sih ya. Jadi kita langsung lanjut ke poin selanjutnya. Ini singkat banget ya guys ya. Poin selanjutnya, Rox kembali ke Elbap dan berbicara dengan Harald di bar milik Ida. Loki sedang memata-matai. Harald tetap menolak tawaran Rox untuk bergabung dengannya. Anjir, kocak banget ya. Oh, di sini harusnya ini ya, Rox ya. Tetap menolak tawaran. Oh, Harald tetap menolak tawaran Rox untuk bergabung dengannya. Wah, berarti di sini negosiasi yang dilakukan sama Rox itu ini ya masih tetap gagal ya. Iya, Karena Harald masih menolak tawaran Rox ya. Dan lagi-lagi Rox itu selalu kembali lagi ke Elbap dan tujuannya itu tetap sama ya. Terus-terusan ingin merekrut Harald menjadi sekutunya, bukan menjadi krunya ya. Karena memang dari awal juga Rox itu mengetahui kalau Harald adalah raja dan tidak ingin dia menjadi krunya ya, tapi menjadi aliansinya gitu. Jadi sampai sekarang pun di flashbacknya itu sudah terlihat Harald sudah terlihat lebih tua, bahkan di raw-nya itu Harald sudah botak bahkan ketika Rox datang ke Elbap. Berarti kan itu sudah puluhan tahun ya. Selama puluhan tahun Rox itu balik lagi ke Elbap, balik lagi ke Elbap, jadi gitu. Jadi kalau sampai akhir saja Harald itu tetap menolak, dan kita masih belum tahu alasan mengapa Harald menolak ya, karena memang tujuan Rox juga dirasa sama Harald tidak mungkin karena terlalu besar mungkin ya. Jadi sampai pada saat itu juga Harald terus menolaknya gitu. Iya ya, mungkin ya memang benar ya, karena Harald ini kan seorang raja ya, otomatis raja itu kan lebih apa ya, ngutamain kedamaian lah ya, nggak mau buat hal-hal yang onar. Soalnya beda banget sama Rox ya. Kalau Rox ini kan dia emang bajak laut ya kan. Nah, bajak laut kan tujuannya apa sih? Ya secara pribadi sendiri Rox itu tujuannya emang ingin menggulingkan pemerintah ya. Dan memang secara kepentingan antara Rox dan Harald ya mungkin nggak ketemu titik terangnya ya, ya karena dua orang ini kan
dengan latar belakang yang benar-benar sangat berbeda ya. Cuman ya sangat disayangin sih. Tapi di poin ini yang lucunya itu Loki itu masih di satu sisi Rox itu ngebujuk Hara supaya gabung ya kan, ditolak sama Hara ya. Di sisi yang lain Loki yang ngebujuk Rox pengen gabung ditolak juga sama Rox anjir. Jadi aliansi antara Rox Spider sama Elbap ini bener-bener gak ketemu anjir. Jadi kalau misalkan Rox selalu ngerekrut bapaknya untuk gabung selalu gagal, anaknya malah ingin gabung tapi selalu ditolak juga gitu. Dan selama pertemuan Harald dan juga Rox, Loki itu selalu gitu ngintip terus minta bergabung, tolak lagi, tolak lagi itu. Tapi dari sini kita tahu kalau misalkan Harald itu tidak sepenuhnya seperti Teach ya. Dia itu benar-benar di chapter kemarin aja. Jadi ada yang ngomongin jelek Harald itu Rox enggak terima ya. Dan kita tahu di masa mudanya Kaido itu ditendangin mukanya sama Rox ya. Iya anjir. Kaido yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh Luffy saja di mata Rox itu cuma dianggap kroco sama Rox ya. Bahkan pada saat itu Rox mengatakan jangan pernah berkata jelek mengenai Harald karena dia temanku. Kalau kau berkata seperti itu lagi akan kubunuh kau Kaido. Dan pada saat itu Kaido itu terdiam ya omongannya Rox ya. Takut pasti ya. Ya hebatnya zaman dulu ya. Zaman dulu itu emang bener-bener megang moral banget ya. Ya karena bener-bener respect banget sih Sen ya. Karena di masa itu ya yang bisa ngimbangin kekuatannya Rox di Sebek ya mungkin sosok Harald ya. Iya, dan kalau misalkan gini, pada saat itu kan Kaido umurnya 15 tahun. Ya harusnya kan darah muda ya, masih emosian. Kalau misalkan memang Kaido itu berani kepada Rox kan karena memang dia juga masih muda kan gitu. Harusnya kan berapi-api. Ini malah terdiam di akhir chapternya gitu. Saking takutnya ya, sama kayak bener kata lu ya. Ingat gak yang waktu di Marineford Luffy pertama ngobrol sama Shirohige anjir? Iya. Ya kan? Ya kan kayak ekspresinya krokodil, bukan krokodil sih, kayak ini Ivankov sama Buggy tuh. Wah, jangan ngomong macem-macem ya kan sama Shirohige ya kan. Tapi kan ketika didikte nih ya, si Luffy ini didikte bahwa kalau lu kesini cuman mau buang-buang nyawa, lebih baik lu pergi ya kan. Nah di momen itu kan ternyata Luffy malah nyemot lagi ya kan. Ibaratnya berisik terserah gue ya kan. Iya kan kalau Buggy sama Ivankov kan udah tahu betapa mengerikannya Shirohige. Jadi makanya kan mereka kaget ketika Luffy ngomong begitu kan. Karena memang Luffy juga tidak mengetahui Shirohige itu siapa kan gitu. Karena memang Luffy mah orangnya nggak mau tahu juga kan. Jadi itu ya emang faktor muda juga gitu. Tapi untuk ukuran Kaido yang di umur 15 tahun itu dia dari kecil udah mengetahui perang, udah beberapa kali bahkan sering banget ditangkap oleh angkatan laut, bahkan menghancurkan kapal angkatan laut sendirian Kaido ya. Tapi ditendang sama Rox. Nggak berani ngelawan sama sekali, malah cuma megangin pipi sambil duduk aja gitu. Berarti kan kita tahu seberapa bukan hanya sekedar omongan aja ya, bukan sekedar aura saja, memang kekuatannya juga sangat dahsyat gitu Rox gitu, sampai bener-bener ditakuti banget. Tapi kalau menurut gue mah itu karena ini juga Sen, karena Kaido itu emang mental pengecut juga. Gimana ya, pertama waktu di God Valley ternyata dia kabur ya kan. Nah inget gak waktu cara liciknya Kaido ngalahin Oden? Pertama kan dibujuk dulu ya kan bahwa nanti kasih waktu berapa 5 tahun ya, waktu Oden joget-joget itu kan buang-buang waktu kan. Jadi Kaido itu tahu kalau di momen itu harus duel one by one sama Oden, Kaido itu kalah. Makanya dia kan sama Orochi ngasih siasat ya bahwa Oden kamu harus narik telanjang selama beberapa tahun, nanti kita akan pergi ya kan, kayak Beast Pirate ini kan. Nah ternyata di waktu itu kan dia mengumpulkan armadanya sendiri supaya nanti kalau one on one sama Oden dia udah cukup kuat ya kan. Nah bahkan sampai ketika Kaido melawan Oden pun itu kan pakai cara licik juga ya, meskipun entah itu atas inisiatifnya si Orochi atau emang taktiknya si Kaido itu sendiri ya, yang waktu itu ada yang nyamar jadi Momonosuke. Jadi gini ya Pak, untuk masalah Kaido itu bukan pengecut karena ketika siasatnya Orochi, karena itu memang siasatnya Orochi dan Kurozumi Higarashi ya pada saat itu, karena Kaido itu tidak pernah menyuruh Orochi seperti itu. Dan juga Kaido itu terasa flashbacknya ketika pertarungan terakhir sebelum Luffy bangkit, dan pada saat itu kan Guernica salah satu Cyberpol muncul juga, dan pada saat itu Kaido merasa kenapa dia selalu menang dengan orang-orang kuat tapi dengan seakan-akan dengan cara yang licik, padahal itu bukan cara yang dia inginkan gitu. Jadi Kaido itu
dibilang licik dia nggak pengen padahal. Jadi sekutu-sekutunya yang lakuin sendiri gitu, kayak kejadian lawan Oden, kejadian lawan Luffy gitu. Tapi dari situ aja kan berarti sekutunya ini berpikir bahwa Kaido itu kalau secara fair kayaknya nggak menang anjir. Iya. Kalau sekutunya yakin kan ya biarin aja ngelawan Oden ini ya kan. Tapi emang bener sih ya, mungkin emang secara nyali ya kan, emang paling ini kan nyalinya ya. Karena flashback ketika Luffy tuh tahu loh sosok Shirohige, taunya gini. Dia kan kakek-kakek yang disukai sama Ace. Iya, cuma Iya sekadar kan? itu. Tapi Maksudnya gini, nggak taunya itu pamornya Luffy itu nggak tahu Yonko itu apa. Bahkan sampai Water Seven, Luffy itu nggak tahu Yonko. Ya udah, yang penting Shanks hidup sehat gitu. Sampai bahkan dirinya dianggap sebagai kaisar lautan, itu dia tahu kaisar lautan itu apa. Dikatain sama Robin kaisar lautan itu ini. Baru Luffy itu tahu arti dari Yonko. Gitu. Tapi logikanya gini sih, misalnya sepolos-polosnya seorang Monkey di Luffy ya, karena kan dia pikir begini, Ace itu wakilnya komandan divisi 2-nya Shirohige ya kan. Otomatis S itu benar-benar mengagumi sosok Shirohige, apalagi kan si Luffy ini tahu sosok Shirohige kan dari ceritanya S. Dari situ juga kan Luffy itu berpikir bahwa ibaratnya secara secara karakter, secara tokoh gitu Shirohige itu bukan orang sembarangan ya. Tapi emang benar karena Luffy itu kan ya bayangin ya, dari kecil aja dia diasuhnya sama Akagami Pirate ya. Apalagi dia cucunya Garp, anaknya Monkey D. Dragon. Emang secara individualnya gitu ya, Luffy itu nyalinya gede karena emang bukan orang sembarangan juga sih. Bisa jadi kayak Iya, gitu dari juga, awal dia tahu Shirohige juga kan, Ace itu mengatakan, maaf Luffy, aku akan membantu kaptenku untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dan Luffy juga menjawabnya, oh tidak apa-apa, nanti tinggal kita bertarung saja siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Iya. Gitu. Padahal Ace sudah mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Shirohige sebagai Raja Bajak Laut. Responnya Luffy bukan wah keren atau apa, nantang malah. Iya. Tinggal kita buktikan saja nanti siapa yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy kan emang orangnya gitu ya. Jadi emang Luffy mah nggak pernah segan sama orang, yang disegani itu cuma Shanks aja. Iya, cuma Shanks. Yang lainnya mah bodo amat. Kuat ya udah. Luffy kan orangnya gitu ya. Iya ya, bahkan sampai terang-terangan. Aku juga tahu kau itu pengen jadi Raja Bajak Laut kan, kata Luffy. Anjing, sampai yang ketar-ketir itu bagi sama Ivankov, anjing kocak banget ya. Jadi emang dari sini nyali sih ya, balik lagi sama Kaido ya, mungkin Kaido tahu seganas apa Rock. Bisa jadi kalau ngelawan dikit Rock itu bisa langsung main hajar aja itu. Ya, sama Loki jangan aja. Iya. Sama Loki aja langsung kayak gitu aja. Udah tahu mau ketemu sama bapaknya, anaknya mau ditebas dulu anjir, kalau sampai mati gimana, Cok? Kocak banget ya. Kita lanjut ya. Jadi kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Ini poin berikutnya. Di markas besar marinir, Garp meminta izin kepada Kong agar para raksasa bisa bergabung dengan marinir karena mereka membutuhkan kekuatan raksasa. Namun Kong mengatakan ia tidak bisa mengizinkannya karena itu hanya bisa disetujui oleh pemerintah dunia. Dan mereka juga membicarakan tentang Rocks. Wah, ini timelinenya di mana nih? Ini tuh jadi agak sedikit unik karena gini. Jadi sebelum kematian Rocks, berarti kan benar-benar pemerintah dunia itu menganggap raksasa itu kayak ras yang lain. Jadi malah menganggap raksasa itu musuh ya. Bahkan ada Garp mengajukan kalau misalkan angkatan laut butuh tenaga raksasa aja, Kong itu berkata kalau misalkan harus disetujui dulu oleh pemerintah dunia. Berarti kan sebelumnya sejak lama pemerintah dunia itu melarang melarang raksasa untuk jadi kekuatan mereka gitu. Berarti kan dari dulu berarti kita tahu bahwa raksasa juga terkena diskriminasi dari pemerintah dunia, bukan hanya Lunarian dan juga manusia ikan. Berarti raksasa juga kan gitu ya. Tapi gini, herannya setelah bukan setelah Rocks mati ya, sekarang aja ya Imu kan benar-benar menginginkan Elbap ya. Dan pada saat itu juga Imu kan menangkap Karela, raksasa yang dibekuin. Tapi kok kenapa untuk masuk ke angkatan laut raksasa itu tidak diperbolehkan? Tapi menurut gue mah ini ya relate sama teori kenapa Tenryubito bodoh, Sen. Kalau menurut gue, Sen. Nih,
kan ada sebuah teori ya, kenapa sih para Tenryubito itu dongo-dongo banget ya kan? Ya itu kan kalau ada yang pinter atau mayoritas pinter punya kekuatannya setara sama Garling lah ya, itu kan pasti nanti akan ada ide atau pikiran untuk mengkudeta Imu kan. Iya. Jadi Tenryubito itu emang dibiarin goblok aja lah, biar nggak mikir kayak gitu kan. Belum kuat aja udah revolusioner. Iya kan. Contohnya kan Don Quixote Nah, Miosgar. Miosgar itu kan contohnya dibunuh. Dan memang itu bukan sekedar teori ya, gue setuju banget sama teori kan? itu. Karena nanti sebentar lagi salah satu adiknya Carlos, Saint siapa gue lupa yang cewek itu sedikit sadar. Ya Sarla atau Sarlia gue lupa. Iya, jadi dia itu sadar kayak orang yang hilang ingatan, bahwa ingatan kan pada saat itu kan teorinya berkembang kalau misalkan Im sama itu mastermind ya, dia itu bisa menghilangkan ingatan dari para raja kan gitu. Itu gue percaya sih, apalagi kalau misalkan jadi Im sama kan pinternya kan ada Tenryubito atau ada kaum naga langit yang kuat dikit dijadiin Holy Knight. Betul. Itu ya makanya kayak gue juga pernah dengar ya bahwa Garling itu sosok yang paling besar kemungkinan mengkudeta Im sama ya kan. Nah itu baru satu sosok Garling. Bayangin kalau Tenryubito itu ya kayak setara Holy Knight yang lain lah, otomatis kan orang kuat itu kan tidak mau dia berada di bawah sosok lain kan ya, mungkin bisa jadi nanti akan ada pikiran atau ide untuk kudeta. Nah korelasinya sama kenapa Marin itu tidak mau merekrut raksasa, takutnya gini Sen, ketika raksasa ini boleh masuk menjadi angkatan laut ya kan ya, otomatis kan pasti lebih menonjol dong daripada orang biasa, manusia biasa ya kan. Nah takutnya ketika banyak para raksasa ini jadi angkatan laut dan menonjol terus berpikir untuk berontak, itu kan pasti malah jadi senjata makan tuan Sen. Kayak misalnya gini aja, Saul aja ya. Saul itu kan ya sekelas raksasa kan ya Saul ya, maksudnya kan. Nah Saul kan raksasa, dia kan memang benar-benar raksasa. Saul itu ibaratnya memiliki prinsip keadilan sendiri karena Saul berpikir bahwa keadilannya di mana ketika orang yang tidak bersalah harus di buster call ya kan. Nah akhirnya kan Saul itu ya membelot lah ya dari angkatan laut kan. Nah bayangin aja kalau misalkan 10 lah raksasa yang masuk ke Marine ya, ternyata melihat sendiri dari dekat, dari langsung, secara langsung ya, ketidakadilan di angkatan laut, otomatis kan itu kalau berontak malah jadi senjata makan tuan sih, mungkin alasannya begitu mungkin ya. Kalau menurut gua kalau seperti itu ya masuk akal juga, tapi kalau misalkan memang ada seorang raksasa yang sukarela masuk ke angkatan laut, otomatis prinsip keadilannya juga akan mengikuti prinsip keadilan angkatan laut ya. Jadi menurut gua yang salah satu alasan pemerintah dunia melarang raksasa itu masuk ke Marine itu gara-gara faktor masa lalunya. Jadi Imu tuh mengetahui kalau raksasa itu dulunya sekutunya Joy Boy. Jadi diskriminatif gitu ya. Mungkin gue juga gini, mungkin gue tuh pernah berpikir manusia ikan, Lunarian, Bukanir dan juga ya 3 itu kan dimusnahin. Emang manusia ikan mah belum, Lunarian sama Bukanir aja dimusnahin. Itu kan pasti efeknya gara-gara dulu ras-ras itu adalah sekutunya Joy Boy dan termasuk manusia ikan juga. Manusia ikan tidak bisa dimusnahkan karena manusia tidak bisa bertarung di dalam air kan gitu. Nah menurut gua untuk raksasa juga kasusnya itu sama. Jadi Imu itu orangnya benar-benar kan sombong, maha kuasa dan segala macam ya. Jadi kan dia mendiskriminasi seenaknya. Jadi mungkin karena faktor kebencian, Imu itu tidak menerima raksasa menjadi pasukannya gitu pada saat itu. Nah tapi gue punya teori yang lain nih Sen. Jadi kan gue pernah berpikir ya karena baca-baca One Piece gitu ya. Nah jadi ingat gak, karena suatu saat banjir yang akan diceritakan atau dikasih tahu sama Dr. Vegapunk tuh ya. Jadi kan ada sebuah teori di mana kenapa untuk ras-ras tertentu itu sangat didiskriminatif ya sama Im sama gitu ya, khususnya ya. Jadi kayak Lunarian, kayak ras manusia ikan, kayak apalagi para raksasa. Itu kan karena ras ini ketika terjadi banjir bandang itu termasuk yang nggak berpengaruh loh, termasuk yang diuntungin kan, salah satu yang diuntung. Makanya kayak Lunarian dimusnahin, kayak Buccaneer yang punya kekuatan fisik kuat dimusnahin, kayak raksasa didiskriminatif, kayak manusia ikan juga kan karena ada faktor itu. Ya mungkin ya sedengki itu Im sama tuh bener-bener ya, itu juga termasuk salah satu cara Im sama itu bener-bener menjaga kekuasaannya sih San, kalau menurut gue. Iya kalau itu kan berarti mungkin ras-ras yang didiskriminasi tadi kan memang kemungkinan besar bisa menyelamatkan manusia lain ya, karena memang raksasa memiliki postur yang tinggi, manusia ikan bisa hidup di air dan juga Lunarian punya sayap bisa terbang segala macam. Tapi untuk kalau misalkan teorinya seperti itu berarti kalau memang teorinya seperti itu dan benar, berarti sampai sekarang Im sama itu tidak mengetahui jika di langit itu ada kehidupan.
Wah, tapi kalau Im sama Itu. tidak mengetahui kayaknya terlalu ini ya sih. Ya emang Nggak pasti mungkin tahu ya, karena pasti memang tahu ya kan? Skypia itu destinasi wisata. Dalam dunia One Iya. Piece itu Skypia jadi destinasi wisata. Itu dan Oh, memang ketika Luffy naik knock upstream, Gunful kan menjelaskan, kok kau tidak jadi ada rute untuk wisata ke Skypiea tuh ada. oh, Itu dan jadi, itu memang biayanya lebih mahal. oh, Orang-orang yang naik knock upstream karena tidak mau mengeluarkan biaya yang mahal itu. Itu karena Gunful juga ngomong kan memang itu karena biayanya mahal. iya. Kenapa kau pakai ke knock upstream gitu? Oh Ya, iya ya, karena bajak laut yang lain juga mungkin nggak pakai knock upstream ya, kayak iya, launcher atau apa ya? iya kan itu bahkan ini yang kapalnya jatuh sebelum Luffy mengetahui adanya Pulau Langit. Gue lupa itu ada bukunya itu Break Me itu buku yang dijadiin teori oleh para fans kalau misalkan dunia One Piece akan tenggelam itu berasal dari buku tersebut ya. Dan pada saat itu kapal yang jatuh tadi itu rutenya bener ke langit itu rutenya Iya. bener nggak lewat knock upstream itu. Oh, Dia wah, memang di dunia One Piece juga banyak yang tahu kalau ada pulau di langit. Cuma iya, kebetulan di Mocktown dan di mana mengatakan kalau misalkan pulau langit itu adalah hayalan orang saja karena belum pernah ke sana gitu. iya. Ya mungkin itu karena sumber informasi di dunia One Piece kan terbatas ya. Jadi karena kalau kayak untuk warga sipil itu kan cuma dengar katanya ya. Sen, ya. Ya kalau rakyat biasa yang nggak punya yang biasa bertani cuma nelayan doang kan katanya-katanya kayak sebuah dongeng ya kan. Iya, Yang bener-bener meyakini itu ya dari kalangan bajak laut ya sampai Pilami aja yang notabene kan dia itu bajak laut punya bounty ya. Itu kan menertawakan anjir. iya, Apalagi rakyat biasa ya. iya, ya gitu makanya kok Imu kepikiran takut di dunia itu tenggelam semua. Ya, sekelas Imu ya harusnya. Oh Harusnya berarti tahu. hancurin juga dong Pulau Langit kalau kayak gitu. Tapi apa jangan-jangan ini gue jadi kepikiran sesuatu yang menarik lagi ya. Ya mungkin ada alasan kenapa Imu itu tidak tidak bisa atau bukan tidak mau ya tidak bisa menghancurkan ini sih Skypiea sih. Ya mungkin ada pantangan-pantangan tersendiri atau ada historis tertentu kenapa Imu itu tidak bisa menghancurkan Skypiea ya kayaknya ya. Karena kalau kalau bisa ya sekelas Lulusi apa aja di ini kan benar-benar mudah banget dihancurin kan ya apalagi kalau Enggak, dan Skypiea ya. juga ini dunia tenggelam di One Piece itu sedikit heran gue juga ya Hmm. kena kalau misalkan itu memang ulahnya pemerintah dunia atau IMU, kenapa IMU pengen nenggelamin dunia itu Ya mungkin herannya kalau misalkan dunia tenggelam dan tidak ada populasi manusia ya ya kayak Tenryubito mereka kan butuh iya. IMU terus juga kaum naga langit itu mereka butuh orang-orang miskin kan gitu kalau misalkan dunia tenggelam itu ulahnya Im sama itu kan kurang masuk Kalau akal masuk akal menurut gue. sih, berarti untuk kepentingan apa ya kan? Kayaknya itu emang bener-bener siklus Faktor bencana alam alam, aja mungkin ya. bencana Karena alam memang doang kan. setelah hiatus kan animenya juga comebacknya itu kan geger di mana bahwa permukaan air sudah naik 1 meter. Bahkan Iya, yang bilang pertama kan itu bahkan di seluruh wilayah lautan. Kan yang ngomongin itu pada saat itu Kamabaka ya di Kamabaka itu udah iya, naik 1 meter. Kan para bencong-bencongan ini iya, sedih karena pantainya udah nggak ada iya, tenggelam 1 meter iya, sih anjir karena memang sudah mulai naik semeter tapi bener sih kalau misalkan itu ulahnya Im sama itu tidak masuk akal hmm. memang karena faktor alam aja Faktor ya alam yang masuk aja. akal. Ya itu kan emang bener Oda Sensei juga mengambil ini kan referensi dari kejadian Nabi Nuh kayak riset total gitu kan itu kan pasti ada juga sih. Iya, berarti untuk poin yang ini sudah kita ini ya, sudah kita Kita jawab ya. lanjut. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya nih guys. Nah, di sini Saki tiba di Hachinosu. Ia keluar dari bajak laut Kuja dan datang untuk membuka bar di pulau bajak laut tersebut. Bajak laut Rox jatuh hati padanya, termasuk Rox dan Whitebird atau Shirohige ya. Bar milik Saki menjadi legendaris dan orang-orang menyebut Saki sebagai harta karun Hachinosu. Adegan lucunya adalah semua orang menatap Saki dengan hati yang seakan keluar dari tubuh mereka dan mata berbentuk hati. Anjir ini gimana ini benar-benar break the internet sih kayaknya Saki ini ya. Gimana Sen Dan menurut lu tadi Sen? juga ada postingan harta karun Hachinosu itu bukan Saki ya Apa? tapi sempaknya Semak Saki ya. semak emas anjir. Nah ini juga Aduh. Saki akhirnya mengikuti jejak kaptennya sendiri Gloriosa ya Gloriosa. karena memang dia juga ikut turun ke Hachinosu. Hachinosu. Dan kan kita pernah ngomong alasan Gloriosa
masuk Rocks kan karena pengen mengejar cinta Roger. Iya. Nah, berarti Saki itu benar-benar sudah cinta banget sama Rayleigh ya. Bisa jadi Nah, sih. dia tuh turun ke Hachinosu itu gara-gara pengen ngejar Rayleigh. Iya, bisa jadi Karena tidak semua bajak laut itu seperti Rocks. Rocks itu Rocks, Kurohige menurut gue ya, terus Kaido dan juga yang punya wilayah kekuasaan lah. Itu Iya. tidak seperti bajak laut. Sejatinya bajak laut itu Roger. Oh iya ya, Tidak bebas menetapkan berlayar, iya. wilayah. Namanya bajak laut ya, hidupnya di kapal berlayar dong. Cuma Iya. di pulau itu singgah-singgah aja. Makanya ketika menemukan Laftel ya pensiun karena misalkan dia harus punya wilayah kekuasaan, ya bukan bajak laut, itu namanya Iya. mafia anjir. Ya, makanya kan sesuai sama definisi Raja Bajak Laut itu sendiri, Iya. ya kan ibaratnya kan. Ya, Nah, itu juga jadi alasan mengapa Gloriosa dan juga Shaki itu datangnya ke Hachinosu. Ya karena mau nyari Roger Pirates. Roger mah nggak punya tempat pulang ya kan. iya. Mau masuk ke ininya Shaki otomatis gengsi juga ya. Iya. Jadi berarti pada saat itu kan Shaki menunggu Rayleigh di Hachinosu ya. Iya, berharap suatu saat Roger Pirates itu singgah di Hachinosu kan, bisa jadi. Dan bahkan kita sudah lihat manganya Raunya itu bahkan itu menjadi headline berita yang sangat besar. Shakuyaku itu gabung ke Hachinosu pada saat Iya. itu. Dan hebatnya dianterin sama bajak laut Kuja pada saat itu. Iya. Ya, sama bajak laut Kuja berarti kan memang di ini Ratu Amazon Lily itu bukan faktor keturunan anjir. Bener, Siapa yang bukan hierarki, tapi siapa yang cantik aja ya. Siapa yang paling cantik. Ya Dan Hancock aja setelah Shaki berarti pada masa ini ya, pada chapter ini Toritoma itu waktunya Toritoma menjadi ratu. Oh, ketika Shaki membuka bar ini ya. Berarti yang ada di Amazon Lily itu Toritoma berarti ya. Iya, setelah Shaki kan Toritoma. Dan ini hebatnya itu di manganya kan Rocks itu sampai benar-benar konyol. Iya. Ya kayak Sanji, kayak Sanji yang di bayangan Chopper yang gini. Iya. Yang Chopper dicium sama Sukuming terus ngebayangin Sanji kayak gini. Yang jadi peri-peri. Iya. Jadi kayaknya bener-bener matanya juga keluar kayak kena hati, kena efek ini mero-mero itu ya. Dan herannya Shirohige juga senang ya. Anjir, ya itu emang bukti bahwa mereka ini normal sih. Berarti emang bener ya, entah itu normal ya, pesona Shaki itu sedasar itu sih ya. Iya, bahkan mengalahkan yang jelas-jelas menyatakan cintanya Stussy itu ke Shirohige malah milih Shaki ya. Tapi banyak yang bilang ya bahwa semua karakter cewek di One Piece mah sama aja kayak Shaki ini aja, kayak Nami katanya kan kayak gitu ya. Tapi kalau menurut gue mah ya, meskipun hanya baru ada di manga doang ya, tapi cantiknya Shaki itu kuatnya di karakter sih. Betul. Bukan di ya meskipun secara bukan fisik, hanya di visual. Bukan hanya di visual, meskipun secara fisik ya kalau menurut gue mah yang bener-bener yang bodinya pas perfect ya Shaki kalau menurut gue mah. Jadi kayak tebelnya cukup ya kan, apalagi yang paling ikonik dari Shaki itu rokok gudang garamnya itu Sen. Untuk wanita normal ya. Untuk wanita normal ya di zaman itu ya, ini vibe-nya kayak cewek-cewek di Bandung yang ini yang rokok itu nggak pernah lepas dari dia anjir. Emang bener, jadi yang dibuild sama Shaki itu kekuatan karakternya ya. Karakternya jadi, tuh bener-bener. Nah, ini gue jadi kepikiran. Apa nih? Sampai saat ini kita kan tidak mengetahui julukan Dark King itu dari mana. Iya. Dark King Rayleigh, by O'Reilly. Kayaknya Rayleigh itu dapat julukan itu gara-gara dapetin Shaki ya. Karena Shaki kan jadi rebutannya Rocks, rebutannya Shirohige, rebutannya Roger, orang-orang paling kuat di masa itu kan itu. Nah, yang dapat malah Rayleigh yang bukan statusnya kapten, yang kan malah orang kedua yang dapetin malah dia. Nah, sejak saat itu dia dijuluki sebagai raja kegelapan anjing. Harusnya ini Ren, julukannya kuda hitam aja kayak harusnya kuda hitam. Tapi emang bener ya di satu sisi entah itu emang Rayleigh-nya aja yang sok cool, sok cuek. Rayleigh kan kayak tidak mengekspresikan kayak yang lain tuh, nggak menggebu-gebu memuji atau mengagumi sosok Shaki ya, tapi lebih santuy. Tapi itulah emang kerennya Rayleigh tuh emang bener ya. Ya bayangin itu sampai tua loh. Enggak, aslinya bukan Rayleigh yang mendapatkan Shaki sih. Emang Shakinya yang ngejar. Shakinya tuh ngejar-ngejar Rayleigh gitu. Iya. Sampai benar-benar ya terserah Rayleigh mau ngapain aja, yang penting baliknya ke gue gitu. Baliknya ke Shaki anjir. Ya sampai tua itu masih tetap punya bar ya kan ya, waktu di Sabaudi itu ya. Iya. Itu kayaknya kalau Sanji, kalau Zoro, Mugiwara Pirate tahu kisah legendarisnya Shaki, itu pasti wah bangga banget anjir bisa ngelihat Shaki ibaratnya kan. Ya meskipun udah tua kan pada saat Mugiwara ada di barnya Shaki kan kaget.
kaget bahwa Rally itu tangan kanan Raja Bajak Iya, Laut Raja ya. Bajak Laut Tapi ya. kalau kaget kalau bisa ngeliat mudanya Shaki itu lebih kaget lagi mungkin. Iya, Nah, kita kan Rox Shirohige kan karakter cool yang tidak bahkan Roger tidak lah. diperlihatkan terlalu terkesima ke cewek. Iya. Tapi adanya Shaki mereka konyol terlihatnya. Bisa salting anjir. Iya, bisa salting. Apakah kalau misalkan pada saat Mugiwara Pirates ketemu Shaki muda, sekelas Zoro aja kayak gitu ya? Bisa jadi, bisa jadi ya. Luffy juga bisa jadi sih kayaknya. Kalau Luffy mah jadi pada saat Nami buka baju ketika di Alabasta, satu-satunya itu kan Luffy dan juga Chopper. Jadi ketika pada saat itu Oda itu kan ditanya di SBS, Oda ngejawabnya karena Luffy dan juga Chopper itu ingin menjadi pria, jadi mereka ikut-ikutan saja. Oh, FOMO. Itu FOMO aja. Ya, tapi untuk Zoro, jadi karakter Zoro itu benar-benar dibangun, benar-benar harus sama seperti Rayleigh. Iya benar. Karakter Zoro itu menurut gue ya, untuk Oda itu benar-benar disamain ya color spread yang kemarin aja ya. Iya. Bener-bener itu ya Sanji ya, kayak Gaban itu Sanji banget ya. Betul. Dan juga Zoro itu benar-benar harus disamain kayak Rayleigh banget gitu, dari sifatnya, dari kekuatannya dan segala macam gitu. Jadi mungkin kalau misalkan Zoro juga ngelihat Shaki muda itu, Zoro itu pasti kayak Rayleigh, cuek. Iya. Dan bisa jadi Shaki nanti kaget, wah masih ada sosok kayak Rayleigh, cowok kayak ini aja. Iya benar sih, secuek itu ya. Sama Hiyori aja cuek banget kan, malah risih anjir dipeluk sama Hiyori kan. Ya kalau waktu itu dikasih tahu ya bahwa wah dulu itu di momen-momen kita masih muda ya, Roger itu sampai Roger aja tergila-gila sama Shaki, itu reaksinya kayak gimana? Bahkan kan Monet kaget. Dia nggak berpikir bahwa Zoro itu akan menebasnya. Oh iya. Karena dia wanita. Iya, dia berpikirnya. Iya. Zoro kan tidak pandang lawannya siapa, tebas wah. Penjagoannya ya. Tapi yang paling keren tuh gini, kalau kalian ingat scene di Sabaudi itu ya, yang waktu si Luffy ini ditanyakan sama Rayleigh kan, apa kau yakin bisa menguasai dunia baru, karena lawan-lawanmu itu pasti orang-orang tangguh ya kan. Nah kata Luffy kan, aku tidak berniat mengalahkan atau menguasai siapapun ya kan, karena bagiku menjadi Raja Bajak Laut adalah orang yang paling bebas berlayar kemanapun ya. Nah setelah itu si Shaki tuh ngomong kan, wah aku jadi fan girlnya Mugiwara, Monkey-chan ya kan, ya kan? Itu harusnya prestasi terbesar anjir. Prestasi terbesar itu memiliki fans sekelas Shaki. Shaki yang dimana yang jadi rebutan Raja Bajak Laut, manusia terkuat di dunia, yang jadi rebutannya Raja Dunia. Iya, Raja Dunia. Punya fan ini sekelas Shaki ya. Tapi kemarin gue lihat meme, kalau memang Zoro itu sama seperti Rayleigh, Zoro itu bernasib tidak seperti Rayleigh. Kan waktu pertama pertemuan Rayleigh dan juga Shaki, malah kan digedipin mata Rayleigh mah. Malah yang kayak jijinya tuh Rayleigh ya. Tapi ketika Zoro ketemu Tashigi malah cuek, cemberut, malah jutek ke Zoro. Jadi Zoro itu auranya tidak seperti Rayleigh. Tapi bisa jadi itu mah karena Tashiginya minus aja sih. Iya, jadi emang pada saat itu kan kacamatanya ke atas ya. Tashigi nggak ngelihat mukanya. Orang ada momen Tashigi nyari-nyari kacamata, yang ngasih kacamatanya yang Jepang ajar tuh, yang Jepang ajar kan benar-benar dicuekin, dijudesin. Jadi aura Zoro itu tidak seperti Rayleigh. Bisa jadi sih ya, apalagi Tashigi mah ini kayaknya ke smoker sih. Nah ini kan banyak yang ngomong juga, jadi setelah Shaki ke Hachinosu itu, jadi Shaki juga ikut ke God Valley pada saat itu ya. Ini teori lucu lagi. Jadi di God Valley bisa ngerebutin Shaki ya. Anjir. Jadi bener ya ada meme juga bahwa Rock itu masalah pemerintah dunia nomor 2 Shaki aja dulu. Jangan kan bajak laut ya, apalagi bajak laut, kaum naga langit kan ke cewek yang cantik dikit kan wah tergila-gila. Apalagi mereka ngeliat Shaki, wah bentrok. Jadi alasan God Valley terjadi itu ngerebutin Shaki ya. Emang bener ya, di mana-mana cewek itu sumber masalah anjir. Tapi nanti timelinenya kita nggak tahu ini karena soalnya Shaki itu bergabung sebelum insiden God Valley ya, ke Hachinosu, maksudnya masuk Hachinosu sebelum God Valley pada saat itu kan. Sedangkan dari God Valley ke Roger pensiun itu kan hampir 38, hampir 18 tahunan, bahkan hampir 18 tahunan ya. Nah di waktu kapan Shaki itu ngikut Rayleigh, otomatis ketika Roger pensiun dong harusnya. Berarti selama tuh orang yang jadi rebutan satu dunia menunggu satu pria selama puluhan tahun sampai harus buka bar ya kan. Independent woman anjir, kocak banget. Tapi lucunya gini anjir, waktu itu ya ada yang bandingin Shaki itu
Oh, jadi ada orang yang ngomong kayak gini Sen, ibaratnya Roger itu waktu dia terpesona sama Saki, dia itu emang udah ada hubungan sama ini siapa? Rogue Roach. ya, iya Rogue ya. Kata gue malah kebalik anjir. Ibaratnya Roger nggak bisa dapetin Saki karena dia pengen punya keturunan kan. Akhirnya sama ini, Enggak, jadi Rogue. jadi Roger itu ketemu Roach itu bahkan menurut gue ya emang di masa pensiunnya, Iya karena ya. memang setelah Roger mengetahui kalau misalkan One Piece dan juga Laugh Tale itu harus ditemukan oleh orang yang namanya Di. Iya Jadi Roger itu memilih wanita yang memang Di di juga juga. gitu. Jadi pada saat masa pensiunnya menurut gue sih gitu ya. Yang lebih pas gitu kalau misalkan ketemunya pada saat ya bisa jadi ketika perjalanannya mampir ketemu Roger waktu muda tapi Iya. ditinggal dulu. Tapi menurut gua enggak sih pas waktu pensiun. Iya sih ya. Ya apalagi kan banyak yang bertanya ya, kenapa kok Relik itu ketika eksekusinya Roger nggak datang ya? Ya pertama karena kan pesan dari Roger juga aku tidak akan mati kawannya Mm-mm. kan karena TKJ itu ini ya. Di satu sisi juga karena Relik itu tahu penyakitnya Roger bahwa itu tuh udah keputusan paling inilah ya. Emang Makanya udah kan waktunya mati. makanya sampai ini kan padahal aku tertawa ketika eksekusi Roger yang waktu di Sabau itu dia kalau gue baca manganya ya. Eh, Nah, yang paling menarik ya dia lagi senang-senang sama Saki anjir. ya kan aku tidak pernah apa menangis Iya, aku tidak pernah menangis. Pak, ya paling menangis di hari itu dan juga aku tidak pernah tertawa keras seperti hari itu kan. Iya Dan kan? emang ya emang bener gue lagi senang sama Saki. Orang lagi momen-momennya emang masanya udah ini udah tahu banget kan justru nangisnya itu pas dibubarin doang kan. Pas bajak laut Roger dibubarin kan nangis semua Gaban ini kan. Iya, karena Riley. memang ex Roger Pirate kan ya kembali lagi seperti di video sebelumnya kalian harus nonton dalang di balik pelang puncak bisanya mengapa Rayleigh ada di Sabaudi, mengapa Crocus tetap di Twin Cave, mengapa Gaban ada di Elbap itu karena memang perintahnya Roger ya. Di situ gue jelasin kalau memang Rayleigh itu memang disuruh di Sabaudi Iya, sama iya. Roger dan juga Crocus sama di Twin Cave karena memang itu asalnya dan juga Gaban itu harus tetap di Elbap. Memantau situasi Elbap juga ya. Iya, karena memang di video itu gue jelasin karena memang rute untuk sampai benar-benar ke Laftel itu harus seperti itu. Jadi Oh iya. benar-benar Mugiwara itu dijaga karena memang Roger juga menunggu anak tersebut gitu. Iya, iya, iya. Karena memang jadi nanti untuk ngetes kekuatan penerus kita nih yang ngetes pertama Rayleigh ada di Oh iya, ada di Sabaudi. Sabaudi. Pantas enggak nih penerus kita itu masuk dunia baru Iya, gitu. betul seleksi ya, seleksi dulu ya. Nah, sebelum masuk ke final ke Ya. Laftel ketemu sama terakhir Gaban dites dulu nih Gaban. siap enggak nih penerus kita tuh ngelawan pemerintah dunia gitu. Iya. Jadi pada di video itu gue jelasinnya seperti itu alasan mengapa Roger Pirate itu pensiunnya di sini Oh, iya, gitu. iya. Dan alasan mengapa mereka tidak berkumpul aja sih terus berlayar gitu. Iya. Karena memang itu perintah terakhir dari sang kaptennya. Dan judulnya juga kan gue buat itu videonya perintah terakhir sebelum eksekusi. Ya intinya itu perintahnya itu seperti itu Iya. Jadi ibaratnya dan ketika perintah uniknya Roger kan sebelum mati kan ketemu Rayleigh di barnya Sakti. Oh, Roger itu yang Iya. ini tuh ya. Iya, yang aku tidak akan mati Iya. kawan. Yang itu di barnya Sakti berarti pada saat itu Roger itu sebelum mati sudah merelakan. Sudah berdamai ya. Nggak apa-apa lah, gua nggak dapat tapi wakil gue yang dapat ya, bukan orang lain. Ya kayak anjing sesek banget ya. Ya kayak inilah, kayak gini aja, kayak Sanji ngelihat tahu bahwa Zoro dipeluk Hiyori aja gimana? Langsung apa? Itu belum tahu kalau misalkan Zoro itu tidur sama Hiyori, kalau tahu Sanji mati. Iya, yang kalau bro kan ini kan nyeritain bahwa dipeluk sama Hiyori. Kenal, wah cewek cantik ini kenal sama si Marimo anjir. Itu aja udah nyakitin Sanji anjir. Kocak banget ya, udah dewasa banget. Tapi ini masih ada ya, pokoknya satu lagi. Masih ada satu lagi nih. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Bab terakhir di Mary Joa ya. 5 tetua mengirim pesan kepada Harald, memberitahunya bahwa mereka akan mengizinkan Elbap bergabung dengan World Government jika ia membunuh Rox. Wah, ini yang paling ini, Sen. Ini kan jadi muncul spekulasi atau teori baru di God Valley ini siapa saja yang bahkan melawan Rox. Ada yang berteori kalau misalkan Harald itu muncul di God Valley. Iya, iya. Tapi masuk akal sih kalau ada poin ini, Sen. Tapi menurut gua itu tidak mungkin ya. Menurut gua Harald itu menolak. Oh, menolak. Iya, menolak permintaan tersebut ya karena ini Harald bekerja sama dengan pemerintah dunia ketika Loki udah gede gitu.
ketika Loki protes, kenapa kau bekerja sama dengan orang yang iya, membunuh Roger kan gitu. Iya, Itu kan timelinenya nggak pasti ini ya, nggak pasti God Valley, karena memang Loki tuh masih muda anjir, masih 58 tahun atau berapa mah gitu. Menurut gua tidak mungkin Harald menyetujui permintaan tersebut, tapi nanti kita lihat spoiler fullnya saja, dan memang belum sampai spoiler full karena memang di akhir chapternya itu ya pemerintah dunia ngomong seperti itu kepada Elbap ya. Dan menurut gua Harald itu tidak mungkin menjual temannya sendiri, karena memang seperti tadi Rox memperlakukan Harald seperti teman seutuhnya, bahkan ada yang ngomongin Harald aja Rox nggak terima kan. Mungkin menurut gua sebaliknya, karena seorang raja loh ya, Harald kan raja, tapi ketika Rox datang dia selalu nemuin Rox, berarti kan dia menganggap spesial Rox gitu. Iya, tapi ironisnya kalau ternyata Harald itu waduh bakal itu keren. Jadinya keren. Jadi ada suatu kaisar di Romawi san. Gue lupa nama kaisarnya di Romawinya tuh ya. Jadi kaisar ini dia punya tangan kanan. Tangan kanan ini dia orang miskin tapi cerdik atau strategi tuh san. Dia angkatlah jadi penasehat. Kemana-mana dari zaman si kaisar itu masih muda, tangan kanannya itu bener-bener sama dia terus, sampai udah dianggap kayak adiknya sendiri saya. Nah akhirnya ketika si kaisar ini dinilai sudah mulai otoriter sama si ininya ya, sama dewan-dewan yang lainnya. Nah makanya dewan-dewan itu memutuskan untuk membunuh si kaisar ini. Nah ketika kaisar ini dibunuh, ditusuk dari belakang, dia kan roboh kan. Nah dia itu melihat orang-orang yang ingin membunuh dia. Nah si asistennya itu, si penasehatnya itu ada. Nah kata-kata terakhir dari si kaisar itu apa coba? Bahkan kamu juga, menyebut nama si asistennya itu vibe-nya kalau sampai. Tapi masuk akal juga sih, soalnya chapternya dibuka dengan kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh bajak laut Rox ya. Nah mungkin Harald juga setuju dengan tujuan Rox atau ambisi Rox untuk menguasai dunia, karena memang ya Harald juga kan tidak menemukan keadilan di dunia ini ya, karena dia meminta bantuan kepada pemerintah malah ditolak segala macam gitu. Kalau mungkin memang Harald kan, gue sering bilang, melakukan sesuatu itu berdasarkan hati, apalagi dia seorang raja ya. Setelah dia tahu banyak kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Rox, ya mungkin seperti cerita kaisar tadi itu. Jadi Rox ini sudah tidak bisa dibendung. Kalau Rox terus-terusan hidup, hancur nih dunia gitu. Iya, dia ibaratnya jadi ancaman buat umat manusia, bukan cuma pemerintah dunia ya kan? Mungkin di satu sisi kan alasan pemerintah dunia menawarkan bantuan tersebut ingin membantu Elbap karena Elbap sedang kesusahan. Kalau alasannya seperti itu, mungkin Harald tidak akan menjual temannya gitu, tidak akan membunuh Rox ya. Ya mungkin di pandangan Harald juga Rox itu sudah tidak bisa ditahan, dia itu harus dibunuh gitu, karena memang hal-hal yang dia lakukan itu merugikan orang lain gitu. Jadi di posisi itu tuh ya, karena kalau pemerintah dunia itu kan kejam dari sistemnya ya sebenarnya. Nah kalau Harald itu kejam eksistensinya anjir. Jadi kan kalau world government itu ketidakadilan, perbudakan apa segala macam, tapi by system gitu ya. Jadi enggak mencambuk semua orang. Jadi kan di belahan pulau yang lain itu ya masih hidup kayak biasa ya kan, kayak di desanya Usop tuh. Itu kan bener-bener hidup kayak biasa ya kan. Di luar dunia baru. Di luar dunia baru kan kayak biasa. Tapi kalau untuk si Rox, kalau sampai dia jadi penguasa, ya bisa jadi barbarnya ke semua orang juga dia ini kan, dia sikat kan. Iya, karena memang tujuannya Rox itu sama seperti tujuannya Kaido. Jadi ibaratnya begini, kalau misalkan kayak sosok Harald, sosok Roger lah ya, ibaratnya memang pemerintah dunia itu kejam ya. Tapi kalau kalau Rox itu mengganti sistem pemerintah dunia, ya mungkin lebih kejam lagi ya anjir. Iya, nah mungkin itu juga jadi alasan mengapa Garp dan Roger bekerja sama ya. Itu dia. Itu karena memang mereka juga benci sama pemerintah dunia, Garp dan juga Roger. Tapi kalau misalkan memang pemerintah dunia harus diganti dan yang ngegantinya elu, wah itu nambah parah nih. Gitu. Mungkin Harald juga berpikir seperti itu. Tapi kalau misalkan skenario itu terjadi, memang yang Harald itu ke God Valley dan membunuh Rox, itu skenario terbaik untuk God Valley. Tapi gue justru pasti fans itu malah ngefans sama Rox ya asli ya. Pasti. Kalau apalagi ketika pertarungannya itu yang final attack-nya itu dari Harald ya, tusuk dari belakang atau apakah, ketika Rox itu natap Harald dan berkata, bahkan kau juga Harald, anjir. Enggak, gue soalnya gini, kalau misalkan memang untuk sosok Rox ya, gue kan bayanginnya 100% kayak Teach, ternyata tidak.
Lebih apa lagi? Lebih punya hati Rox mah. Lebih ada moral. Iya, lebih malah bisa menganggap sosok Harald itu teman sejati ya. Iya. Kalau misalkan tidak menganggap teman sejati, buktinya berani nendang Kaido lah. Iya. Itu kan Harald tidak tahu, cuma sekedar diomongin kan. Iya. Berarti kan benar-benar punya hati ya, tidak seperti Teach, karena memang Teach belajar dari ayahnya. Nah, punya hati itu jadinya gitu, gagal. Iya, Harus gua mah nggak punya hati. Iya, gitu. betul. Tapi kan benar-benar ini Rox itu orang yang berbeda dengan Teach. Di satu sisi berbeda gitu, berbeda banget gitu. Jadi gue malah ngefansnya itu dari sisi itu, ke Rox anjir. Dari moralnya. Jadi gue ingat cerita ini anjir, Soekarno sama Bung Hatta tuh. Ingat ya yang waktu dua-duanya sempat berpisah tuh karena beda pendapat kan. Kan ketika ada yang jelekin Bung Hatta di hadapan Bung Karno langsung dimarahin kan. Nah begitu juga sama ketika ada yang jelekin Bung Karno di hadapan Bung Hatta langsung dimarahin. Gue nggak tahu cerita itu. Nah ada cerita itu saya, jadi kayak gitu, jadi ya sama mungkin kayak setelah kemerdekaan itu. Setelah kemerdekaan, jadi karena beda pendapat, jadi nih. Jadi kan emang yang jadi presidennya kan ini ya, Bung Hatta itu pernah mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Karena yaitu Soekarno ini udah mulai narsis, udah mulai otoriter gitu ya. Akhirnya daripada gue menjadi bagian dari sistem yang gue nggak nyaman, lebih baik ini. Nah setelah itu kan banyak laporan, oh Muhammad Hatta itu orangnya gini-gini. Itu langsung ditampar loh sama Bung Karno. Jangan sekali-kalinya kamu mengatakan hal negatif tentang sahabatku. Itu posisi udah jauh. Berarti emang bener ya? Ya mungkin seperti itu juga ya. Iya mungkin gitu juga. Ibaratnya meskipun Harald ini nggak mau jadi aliansi, beberapa kali nolak, tapi tetap Rox ini memandang Harald sebagai sahabat dan menjaga martabatnya anjir. Tapi kerennya itu yang hubungin Harald itu langsung Gorosei ya, Marcus Mars yang ngomong ke Harald kan, kalau misalkan pemerintah dunia akan membantu Elbap asalkan Harald membunuh Rox ya. Iya. Nah dan dari situ juga berarti sekelas Gorosei aja tidak turun tangan sendiri untuk mengatasi Rox. Apakah? Yang jelas menurut gue mereka itu takut. Tapi kalau menurut gue mah bukan takut sih Sen. Kalau menurut gue mah gini ya, kalau pemerintah dunia itu keseringan nge-spill power, itu lama-lama bajak laut tuh bisa ngukur loh Sen. Takutnya kayak misalnya dikit-dikit Gorosei 5 gabung. Kayak misalnya ketika Gorosei 5 gabung misalnya ngelawan Luffy ya, itu tahu bahwa Luffy Mugiwara Planet itu bisa nahan imbang. Otomatis kan menurut Kurohige, menurut Akagami, wah Gorosei tidak sekuat itu, bisa ditahan imbang sama Mugiwara. Ya mungkin dari dulu juga gitu Sen. Enggak, cuma kan Rox itu mengetahui hal yang paling ditutupi oleh pemerintah dunia dong. Keberadaan Imu itu ditutupi sama pemerintah dunia. Iya. Bahkan kan seluruh raja aja tidak tahu kalau ada sosok Imu. Rox tahu. Iya, ada sosok Imu itu kan berarti kan lebih dari mengungkap sejarah yang disembunyikan, karena Imu juga termasuk dari sejarah tersebut. Iyalah ibaratnya. Ya, harusnya kan malah Rox bisa keluar dari Meritua anjir. Harusnya itu benar-benar bukan sekedar dipasang bonti, diburu dong. Iya gitu. Harusnya. Nah sekarang Luffy baru ngebangkitin Sangat Nika aja Gorosei turun semua. Gitu. Orang yang mengetahui sejarah yang kalau misalkan dilakukan oleh orang lain itu di Buster Call anjir. Ya. Iya. Sedangkan Rox tidak dikejar, bahkan tidak ada upaya pengejaran itu ada, karena di chapternya juga kan kita tadi kan angkat pas saat ini Garp mengatakan butuh. Iya. Itu kan untuk melawan Rox itu. Untuk melawan Rox dan di awal chapternya itu di manganya Hachinosu dikepung oleh banyak sekali kapal setara Buster Call. Dikepungnya itu setara Buster Call, kapal-kapal perang angkatan laut, dan dihancurin dengan mudah sama Rox dengan pedangnya itu benar-benar ada efek meledaknya. Iya, keren banget ya. Nah berarti kan itu seakan-akan kenapa kok pemerintah dunia kalau memang menganggap Rox itu ancaman yang terbesar ya, ancaman Rox itu dulu sama seperti Luffy sekarang. Di pemerintah dunia kan makanya tuh nurunin Gorosei segala macam sampai Buster Call apa ya. Tapi kenapa Rox ini harus lewat Harald gitu. Tapi karena faktor Im sama gak mau rugi sih Zen. Gak mau ruginya gini. Bisa jadi ya ketika all in 5 Gorosei ngelawan Rox, itu pasti 3 Gorosei mati sih. Kalau ia sampai Rox juga mati, tapi pasti Gorosei itu ada yang mati juga sih. Kalau ia all in lawan Rox ya. Jadi mikir skenario gimana caranya supaya secara power di Marijoa di World Government itu tidak ada yang hilang, tidak ada yang mati dari Gorosei ini ya. Tidak ada yang dikalahin ya. Jadi gimana skenario-nya dia manfaatin karakter-karakter lain dulu gitu. Dan bisa jadi ini mah buat ini aja lah, buat plan terakhir aja nurunin Gorosei mah. Bisa jadi kan gitu juga. Kalau misalkan Imu takut rugi nggak masuk akal ya. Semenjak Imu ngebunuh Satren tuh nggak masuk akal. Imu nggak mau rugi tuh anjir. Karena Imu itu tidak butuh orangnya.
butuh manusia itu sebagai wadah aja untuk dikasih kekuatan iblis ya. Nah, menurut gue yang lebih tepat gini, Ibu tahu kalau Rox orang yang bisa membunuh Gorosei, sekelas Gorosei gitu takutnya. Jadi setelah karena memang Luffy sampai sekarang juga tidak bisa melukai Gorosei sedikit pun ya. Yang bisa kan hakinya Joy Boy gitu. Iya. Ibu takutnya mungkin kalau misalkan Rox bisa membunuh Gorosei, Ibu mikir selanjutnya gue nih. Gitu aja kan bocor informasinya. Jadi kayak dipelajari. Kekuatannya tuh seperti ini cara ngekonternya gitu ya. Bayangin misalkan ya. Ibaratnya Rox sama Harald sama yang paling mendekat itu kan Shirohige ya. Ya kan yang paling mendekat di powernya Rox gitu ya. Ketika ada informasi bahwa seorang Rox sendirian bisa membunuh sosok Gorosei, otomatis kan ada informasi, oh ternyata tidak seini loh. Tidak sekuat yang kita harapkan. Jadi Im Sama itu kan dia memegang kendali sejarah. Jadi dia itu ingin tetap sejarah mengatakan bahwa 5 Gorosei itu tidak tertandingi, begitupun juga Im Sama. Wah, tapi menurut gua ada efek lainnya. Kalau misalkan Rox membunuh Gorosei, otomatis beritanya tersebar. Pasti. Itu makin banyak orang-orang kuat yang ingin gabung Rox untuk menggulingkan pemerintah dunia. Efeknya seperti itu ya. Wah, Rox bisa ngalahin panglima dunia nih ya kan gitu. Jadi benar-benar Rox semakin gede gitu. Ingat gak di film ini mah kita ngomongin bebas ya. Di film yang ini 300. Iya. Yang Leonidas. Iya. Leonidas itu ketika dia tahu bakal kalah ya kan karena prajurit yang jumlah 300 itu udah ini kan. Dia kan melempar tombak kepada Xerxes kepada ini kan. Ketika tombak itu mengenai muka Xerxes, ya kan? Apa yang dikatakan Leonidas? Bahkan dewa pun berdarah. Itu kan jadi informasi penting bahwa Xerxes itu semaha kuasa apapun bisa berdarah, bisa dikalahin. Iya benar sih di film 300 kedua Rise of Empire kan gara-gara hal itu kan terus kan pasukan Roma ngirim kapal kan. Iya, jadi kayak bisa nih dikalahan Xerxes ini. Itu tidak semaha dewa itu aja. Makanya kan bahkan dewa pun berdarah kata-kata Leonidas ya, mungkin itu yang ingin dijaga dari Im Sama itu image-nya loh ibaratnya. Ya kalau dilihat lagi ya di Egghead, gue pikir Gorosei satunya itu kuat anjir. Ditinju sama Kuma langsung ke kerubuhan bangunan kayak gitu doang anjir. Nah, setelah Egghead juga gue baru tahu ya. Emang tidak sekuat itu Gorosei. Jadi satu-satunya keunggulan Gorosei ya bisa regenerasi doang anjir. Itu. Ya regenerasi kalau sempet kalau dipukul terus-terusan. Tapi Gorosei yang lain tuh hakinya lumayan juga ya. Kayak Warkuri kan tidak bisa dilukai. Nah, Busosoku haki terkuat itu Warkuri ya. Warkuri itu terkuat dan terus juga ini Marcus Mars yang jadi cacing cacing besar itu ngeluarin Hosoku haki dan memang belum dikonfirmasi semua tapi memang pasti kelima Gorosei itu memiliki Hosoku haki. Tapi ketika di Egghead, jadi setiap Gorosei itu menunjukkan satu haki, menonjolkan satu haki gitu. Tapi Gorosei ini haki ini, Gorosei ini haki ini gitu pada saat itu ya. Dan kan ada kekuatan Gorosei yang lain kan bisa meledakkan kepala anjir. Yang satu lakukan kepada Sanji, yang satu lakukan kepada Vegapunk gitu. Itu kan masih kita tidak tahu itu kekuatan apa. Iya. Tapi ya intinya memang nggak sekuat itu lah ya. Ya buktinya masih santai-santai aja mau juara buktinya satu jadi mainannya Luffy. Iya, mainannya Luffy. Dipegang kepalanya. Ibaratnya wah kalau sampai bocor jadi ingin membuat kesan bahwa Im Sama dan Gorosei itu tetap jadi legenda anjir. Legenda yang tidak terkalahkan. Bayangkan kalau dari dulu udah di-spill kekuatannya udah cacat, wah bahaya sih. Dan chapter ini juga berakhir. Chapter ini berakhir minggu depan libur nih. Berarti kita udah nggak ada yang mau dibahas lagi ya. Iya, ini liburnya bukan karena udah sakit ya. Karena udah kecapean di chapternya juga dituliskan, bukan chapternya di Twitter kalau nggak salah. Jadi udah kecapean karena minggu kemarin banyak yang dikerjakan oleh Oda. Salah satunya itu memang chapter terbaru, kemudian One Piece live action juga karena Oda harus menggarap Color Spread yang kemarin kalian lihat ada trio monster Roger dan juga trio monster Mugiwara ya. Karena memang Oda kecapean ngegambar itu. Oda itu kecapean, jadi dia harus istirahat. Bukan karena sakit. Berarti ini istirahatnya 1 minggu cuma. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Ibaratnya kalau dulu itu kan nggak ada libur tapi ada filler, ada ini itu kan. Kalau ini kan ada libur tapi isinya daging semua ya worth it lah ibaratnya ya. Ya kita kan ibaratnya
impian ngelihat ending One Piece itu kita bertaruh sama kesehatannya Oda Sensei anjir. Ya harusnya kalau Oda Sensei rehat, kecapean segala macam ya kita doakan semoga Oda Sensei itu ya sehat-sehat terus ya. Karena kan mimpinya kita tuh ada di tangan Oda Sensei anjir. Tapi di chapter ini tuh menariknya kalau kalian udah keluar chapter resmi apalagi subtitle Indonesianya. Jadi kalian harus lihat manganya, jangan lihat spoiler aja, jangan lihat video aja. Di manganya itu hampir full Big Mom. Oh di ini ya bang ya. Big Mom itu dia pakai rok pendek, nggak pakai celana, kadang pakai celana. Terus uniknya ketika Big Mom sudah di Hachinosu, dia itu sudah memiliki 3 anak ya, Oven, Katakuri dan juga ini siapa? Tuh Perospero ya, bukan Perospero, Daifuku, Daifuku, Oven dan juga Katakuri pada saat itu. Dan teori-teori kalau misalkan Big Mom itu nikah satu persatu sama krunya Rox itu masuk akal anjing. Karena punya anaknya di Hachinosu dan Katakuri kecil, Daifuku kecil itu benar-benar kecil banget nih, kayak orang kurang gizi, kayak anak kurang gizi. Iya anjir, berarti dari soalnya pada saat itu Big Mom itu ketemu sama Wangze, ketemu sama Ganzui pada saat itu ya, ketemu sama seluruh krunya Rox pada saat itu. Big Mom itu jadi di Hachinosu yang banyak tingkah itu Big Mom. Ini anjir duta pergaulan bebas. Iya. Big Mom. Iya, tapi tidak lapor ke podcastnya Om Deddy. Tapi kan ini dengan senang hati ya. Jadi kan ada teori kalau misalkan ini ya siapa Katakuri anaknya Kaido. Oh iya. Ini anaknya ini anaknya ini. Jadi teorinya itu kalau Big Mom itu benar-benar salah satunya anak-anak terkuatnya itu hasil dari perkawinannya dengan kru Rox anjir. Semudah itu anjir, tapi ya worth it karena Big Mom muda emang cantik anjir. Iya, terus juga Big Mom kan milih-milih suami. Keturunannya juga kan harus kuat anjir karena memang dari dulu Big Mom ingin Sweet Commander-nya itu ya anak-anaknya sendiri gitu. Anaknya sendiri. Kan anak-anak yang lemah kan, apalagi suami-suami yang lemah kan ditelantarin sama Big Mom. Cuma dimanfaatin doang anjir ya. Gimana kocak banget yang ngelahirin udah ini kocak banget. Iya kan alasan Katakuri di kekalahannya kan Luffy, apakah kau yakin akan bisa mengalahkan Big Mom? Karena Katakuri juga setuju Big Mom itu harus dikalahin. Oh iya. Katakuri kan merasa kalau Big Mom itu dia itu batas, diskriminasi kepada anak-anaknya sendiri yang lemah. Anak lemah gitu. Jadi Katakuri itu setuju kalau Big Mom itu dikalahin. Ya. Makanya semua orang tuh respect sama Katakuri ya kan. Banyak kocak banyak. Untung Big Mom ini independent woman dan dia itu kaya ya. Kalau dia itu cuma jualan donat aja anak-anak. Lu bayangin ke Katakuri jualan donat anjing. Apalagi Katakuri kan ini hobinya makan donat ya. Ini jangan-jangan Big Mom itu di Purwakarta aja. Bayangin nanti donatnya gosong lagi. Katakuri ketemu sama Deddy Mulyadi anjing, kakak aku juga open dagang di sana. Daifuku dagang di alun-alun. Kocak deh. Aduh, kocak banget ya. Berarti cuman itu aja ya poin-poin penting yang kita bahas di spoiler kali ini ya. Karena memang banyak banget aslinya poin penting, cuma ini tuh kalian juga harus ngelihat manganya langsung ya. Karena belum di subtitle gue juga belum ngerti, jadi gue baru tahu gambarnya aja ya. Benar-benar manganya itu full di Hachinosu itu. Jadi ada scene Kong dan juga Garp Sengoku itu cuma sebentar, kembali ke Hachinosu dan Big Mom yang banyak tingkahnya. Tapi itu. di situ berarti kehidupan para bajak laut zaman dulu itu meskipun rival apa segala macam happy ya kan? Happy banget kelihatannya juga. Ya bayangin gue kan bikin postingannya ada yang ngomong kayak gini. Kalau iya Rox, Shirohige sama bajak laut yang lain itu benar-benar terpesona sama Saki ya, kenapa nggak diperkosa aja? Ya di sini bajak laut zaman dulu tuh masih punya moral aja. Nih kan Kyo, Silver X kan disebutin rival sama Shiki. Di chapter itu mereka berdua bercanda loh. Iya ya. Anjir ya jangankan zaman dulu Hachinosu sekarang aja di bawah tangannya Teach. Happy anjir orang-orangnya. Iya happy ya. Makanya surganya para bajak laut kan Hachinosu itu kan. Disebutnya juga gitu, jadi kayak Saki yang bajak laut kujar sendiri yang ditinggalkan Pukabar masih aman-aman aja. Malah makanya karena si Rox aja minum di situ kan bayar aja. Bayar. Yang lain juga bayar. Ada info ya, berarti kalangan bajak laut info itu bar yang pelayannya seksi ya. Langsung ke situ bareng anjir. Walaupun mereka kuat dan jahat tapi tetap menghormati wanita berarti. Iya. Orang-orang kuat itu adalah ciri khas orang-orang kuat di One Piece ya. Iya di One Piece aja masih tetap respect ya. Ibaratnya kocak banget ya.
Berarti sejauh ini kita cuman semoga aja teori-teori tentang halal membantu pemerintah dunia itu akan di-spill lagi ya. Karena kita belum berani berteori yang sangat keras ya, apalagi mengklaim ya. Kalau buktinya masih belum kuat ya sini. Iya, mungkin nanti ya ketika manganya keluar juga kita tidak tahu apakah Harald menyetujui atau tidak karena itu akhir chapter ya. Oh iya, kita tunggu mungkin chapter selanjutnya dan mungkin ini juga alasan Oda libur ya. Menurut gua Oda itu berpikir, waduh, dimatiin enggak sih pelakunya Harald enggak sih gitu. Iya, mungkin alasan ibunya gitu, kita tunggu aja lah. So ada yang mau disampaikan lagi nggak sih? Mungkin udah ya. Udah ya. So berhubung semuanya sudah kita bahas di sini, jangan lupa buat kalian yang punya pertanyaan atau punya teori atau punya opini ya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau kalian juga bisa posting di tab komunitas Anime Multiverse ya. Karena untuk pertanyaan dan opini yang menarik akan kita bahas langsung lewat video on cam kayak gini ya. Di segmen ternyata aku Tenryubito Dewan Dunia menjawab. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.